Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakif Ahmad Malik, kelas manajemen 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sains Al-Quran NIM 2025-11-0007. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia dan ejaan bahasa Indonesia. Tugas video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Soekarno, MPD. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, khususnya Melayu Riau. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang digunakan sebagai sarana komunikasi anggota masyarakat dalam menyampaikan ide atau perasaan secara lisan maupun tertulis. Bahasa Indonesia dalam bidang akademik ditunjukkan dalam bentuk tulisan ilmiah seperti makalah dan skripsi. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia yang lahir melalui hasil Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928. Dan pernyataan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 bab 15 pasal 36. Bukti tertulis penggunaan bahasa Indonesia Melayu dapat ditemukan pada prasasti-prasasti peninggalan sejarah. Contohnya pada Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 seperti prasasti Kedukan Bukit Tinggi, Talang Tuung, dan Kota Dapur. Bahasa Melayu dipilih karena bersifat sederhana, fleksibel, dan tidak mengenal tingkat bahasa, sehingga mudah diterima oleh berbagai kalangan masyarakat. Oke, untuk selanjutnya yaitu fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia menurut ahli bahasa atau linguis bersepakat dalam fungsi bahasa sebagai berikut. Ada 4 fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi perhubungan antar individu untuk dapat berinteraksi dalam kelompok masyarakat. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai alat ekspresi. Bahasa Indonesia berfungsi untuk mengekspresikan kehendaknya atau perasaannya pada individu sekitar. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat adaptasi dan integrasi. Bahasa digunakan sebagai sarana untuk menyatakan kekhususan dalam bersosialisasi, baik dalam lingkungan sendiri maupun dalam lingkungan baru. Dan yang keempat, bahasa Indonesia sebagai sarana alat kontrol sosial. Sebagai alat kontrol sosial, bahasa Indonesia sangat efektif. Kontrol sosial dapat diterapkan pada kita sendiri ataupun kepada masyarakat luas. Untuk materi selanjutnya yaitu perkembangan menjadi bahasa Indonesia. Titik penting dalam sejarah bahasa Indonesia adalah peristiwa Ikrar dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Ikrar ketiga inilah yang secara resmi menandai transformasi bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, status bahasa Indonesia semakin diperkuat melalui Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 36 ayat yang menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia.
Sejak saat itu, berbagai upaya pembinaan dalam mengembangkan bahasa dilakukan, termasuk perumusan ejaan, pembukuan tata bahasa, dan penggabungan kosakata. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu ejaan bahasa Indonesia. Dalam KBBI, ejaan diartikan sebagai sejumlah kaidah tentang cara penulisan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, kalimat, dan tanda baca sebagai sarananya. Dan secara teknis, ejaan adalah penulisan huruf, penulisan kata, dan penggunaan tanda baca. Perubahan ejaan bahasa Indonesia ini dilatar belakangi oleh dampak kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.